Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah, pada pagi ini Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1. Nah, ada yang tahu nggak apa sih tujuan pembelajaran dari ciri-ciri makhluk hidup itu? Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, setelah belajar nanti, anak-anak Ibu mampu menjelaskan pengertian makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, siswa Ibu dapat memberikan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, siswa Ibu dapat menyebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang keempat, siswa Ibu dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak kenapa batu, angin, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ternyata semua itu merupakan benda mati, karena batu, angin, tanah, dan air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup ada 6 ya. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya, berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya seperti jalan di tempat. Nah, ada juga contoh cara bergerak yang lainnya. Contohnya seperti manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas.
Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen, dan sebaliknya ketika di malam hari. Nah, contoh alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernapas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Jadi, anak-anak ibu semua harus menjaga pola makan dan berolahraga yang teratur ya, supaya tubuh kalian selalu sehat. Berikut adalah 3 contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama, ada daur hidup ayam. Dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa, dan menetas lagi menjadi telur. Lalu, yang kedua ada pertumbuhan kucing. Dimulai dari anak kucing, menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Yang ketiga, ada pertumbuhan tanaman. Dimulai dari biji, menjadi kecambah, lalu tumbuh, kemudian berbunga, dan berbuah. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Nah, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, ikan, burung, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukan kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan kambing dan sapi memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Dan ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya anak-anak. Nah, ada 3 contoh rangsangan makhluk hidup. Yang pertama, biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Contoh yang kedua, daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, contoh yang terakhir, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh.
Terima kasih anak-anak ibu semua atas perhatiannya. Itulah pembelajaran materi yang dapat ibu jelaskan pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Terus belajar agar kalian semua menjadi anak yang hebat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.